Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Anggreni Eskom, MT MOS, selaku dosen pengampu mata kuliah kriptografi. Perkenalkan, saya M. Akbar Jabir dengan NIM 1058411113323. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul Keamanan Data End-to-End, Penerapan AES dan RSA dalam Sistem Informasi menggunakan PyCryptodome. Baik, saya akan mulai dari latar belakang. Di era digital saat ini, pertukaran dan penyimpanan data terjadi dalam skala yang sangat besar. Namun kemudahan ini datang dengan risiko keamanan yang signifikan, seperti pencurian data, penyadapan, dan modifikasi ilegal. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga dua aspek utama. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality, dan integritas atau integrity informasi. Untuk menjawab tantangan ini, kriptografi hadir sebagai solusi fundamental dengan menerapkan algoritma enkripsi yang kuat seperti Advanced Encryption Standard atau AES dan RSA. Data dapat kita ubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang sah, sehingga memberikan lapisan keamanan yang kokoh. Adapun tujuan dari penyusunan proyek ini adalah pertama, untuk mengimplementasikan proses enkripsi dan deskripsi data menggunakan algoritma kriptografi modern. Kedua, untuk mendemonstrasikan penggunaan library PyCryptodome di Python untuk melakukan operasi kriptografi. Dan ketiga, memahami alur kerja dasar sistem keamanan data dari plaintext ke ciphertext dan kembali lagi. Dari tujuan tersebut diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat berupa panduan teknis bagi pengembang, menjadi referensi akademis, serta meningkatkan pemahaman kita semua tentang pentingnya keamanan data. Bab 2. Tinjauan pustaka. Poin 2.1 Kriptografi Pengertian singkat kriptografi. Kriptografi adalah praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritma kode, hash, dan tanda tangan. Informasi dapat dalam keadaan diam seperti file pada hard drive, bergerak seperti komunikasi elektronik yang dipertukarkan antara dua pihak atau lebih, sedang digunakan saat menghitung data. Kriptografi memiliki 4 tujuan utama. Kerahasiaan, membuat informasi hanya tersedia untuk pengguna yang berwenang. Integritas, memastikan bahwa informasi tidak dimanipulasi. Autentikasi, mengkonfirmasi keaslian informasi atau identitas pengguna. Anti penyangkalan, mencegah pengguna menolak komitmen atau tindakan sebelumnya. Kriptografi menggunakan sejumlah algoritma kriptografi tingkat rendah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan keamanan informasi ini. Alat-alat ini meliputi algoritma enkripsi, algoritma tanda tangan digital, algoritma hash, dan fungsi lainnya. Halaman ini akan menjelaskan beberapa algoritma kriptografi tingkat rendah yang paling umum digunakan. Perbedaan simetris versus asimetris. Misalnya AES dan RSA. Kriptografi simetris, contoh AES, menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Algoritma ini sangat cepat dan efisien untuk mengamankan data dalam jumlah besar. Kelemahannya terletak pada distribusi kunci yang aman. Kunci harus dibagikan secara rahasia antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, kriptografi asimetris. Contoh RSA, menggunakan sepasang kunci yang berbeda namun terikat secara matematis, kunci publik key, dan kunci privat key. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas untuk mengenkripsi data, namun hanya pemilik kunci privat yang sesuai yang dapat mendeskripsinya.
Algoritma ini lebih lambat dibandingkan simetris, sehingga sering digunakan untuk mengamankan pertukaran kunci simetris atau tanda tangan digital. PyCryptodome. PyCryptodome adalah pustaka Python yang menyediakan fungsi dan algoritma kriptografi. Ini adalah paket Python mandiri yang menawarkan berbagai operasi kriptografi, termasuk enkripsi, deskripsi, hashing, dan verifikasi tanda tangan. PyCryptodome adalah pengganti drop-in untuk perpustakaan PyCryptodome dan dirancang untuk mengatasi banyak kekurangan, termasuk kerentanan keamanan dan masalah pemeliharaan. Fitur utama PyCryptodome, enkripsi simetris, menyediakan algoritma untuk enkripsi simetris seperti ICE dan DES, memungkinkan enkripsi dan deskripsi data yang aman menggunakan kunci yang sama. Enkripsi asimetris mendukung algoritma enkripsi asimetris seperti RSA yang menggunakan sepasang kunci untuk komunikasi yang aman. Fungsi hash termasuk fungsi hash kriptografi seperti HAA, Secure Hash Algorithm, dan MD5 Message Digest Algorithm 5. Untuk menghasilkan nilai hash, ukuran tetap dari data input ukuran variabel berguna pemeriksaan integritas data. Tanda tangan digital enables penandatanganan digital dan verifikasi menggunakan algoritma RSA dan DSA untuk memastikan keaslian dan integritas pesan atau dokumen. Generasi angka acak menyediakan fungsional untuk menghasilkan nomor acak yang aman secara kriptografis, penting untuk membuat kunci dan token yang aman. Bab 3. Perancangan sistem. Berikut adalah diagram alur atau flowchart dari algoritma yang kami terapkan. Pertama, mulai plain text atau data asli, kemudian akan diproses enkripsi, kemudian akan menghasilkan ciphertext atau data acak, kemudian ciphertext, kemudian masuk ke proses deskripsi dengan kunci, kemudian selesai. Poin selanjutnya adalah rancangan program. Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah Python versi 3.13, menggunakan library PyCryptodome, algoritma SCBC untuk enkripsi dan deskripsi pesan, RSA untuk mengenkripsi dan mendeskripsi kunci ICE skema hybrid, PKCS1 OAEP sebagai padding pada RSA. Spesifikasi perangkat menggunakan sistem operasi Windows 10, runtime dengan Python versi 3.13, menggunakan IDE menggunakan Visual Studio Code. Selanjutnya adalah bab 4, implementasi dan pembahasan. Untuk menggunakan PyCryptodome, instalasi dapat dilakukan dengan mudah melalui manajer paket pip. Pertama, buka terminal atau command prompt dan jalankan perintah berikut, yaitu pip install PyCryptodome. Source code. Blok 1 atau import library, kode di atas mengimpor pustaka-pustaka kriptografi dari PyCryptodome yang digunakan untuk membuat ciphertext, ICE, dan RSA, serta fungsi pembantu seperti padding dan random byte generator. Pada blok kedua, generate RSA case. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan pasangan kunci RSA dengan panjang kunci 2048 bit. Outputnya berupa private key dan public key dalam format byte. Pada blok ketiga selanjutnya adalah encrypt ICE key. Fungsi ini mengenkripsi kunci ICE menggunakan RSA public key. Ini adalah bagian dari skema hybrid encryption di mana kunci simetris ICE diamankan dengan kunci asimetris RSA. Blok keempat adalah deskripsi ICE key.
Fungsi ini untuk mendeskripsikan kembali kunci AES yang telah dienkripsi RSA menggunakan RSA private key. Ini memastikan bahwa hanya penerima yang memiliki private key yang dapat memperoleh kunci AES. Blok kelima adalah encrypt data. Pada kode bagian ini, fungsi ini mengenkripsi pesan plaintext AES dalam mode CBC, Cipher Block Signing, if IV initialization vector, dihasilkan otomatis dan dikembalikan bersama ciphertext untuk digunakan saat deskripsi. Blok keenam adalah decrypt data. Jadi fungsi ini mendeskripsi ciphertext dengan menggunakan kunci AES dan IV yang sesuai. Data yang dideskripsi di unpad dan dikonversi kembali ke format string. Blok 7 adalah program utama. Jadi pada program bagian ini RSA pair dibuat, kunci AES 256 bit dihasilkan, pesan plaintext dienkripsi menggunakan AES, kunci AES yang digunakan kemudian dienkripsi dengan RSA public key. Dalam praktis sebenarnya data ciphertext, IV, dan kunci AES terenkripsi dikirim ke penerima. Penerima mendeskripsi kunci AES dan RSA private key menggunakan kunci AES dan IV ciphertext dideskripsi kembali ke bentuk semula. Hasil pengujian setelah implementasi algoritma hybrid crypto system menggunakan AES dan RSA, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses enkripsi dan deskripsi berjalan dengan benar. Program akan menampilkan hasil berupa plaintext asli, kunci AES, IV, ciphertext, serta hasil deskripsi akhir. Berikut merupakan output dari hasil eksekusi program. Pada gambar terlihat plaintext asli berupa teks, kemudian menghasilkan kunci AES dalam bentuk hexa, kemudian ciphertext, kemudian menghasilkan kembali hasil deskripsi. Di sini dilihat hasil deskripsinya sesuai dengan plaintext asli. Bab 4, kesimpulan dan saran. Berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pustaka PyCrypt telah dapat digunakan secara efektif untuk mengimplementasikan sistem keamanan data di Python. Algoritma AES dalam kode CBC terbukti mampu melindungi kerahasiaan data dengan mengubah plaintext menjadi ciphertext yang kemudian dapat dideskripsi kembali ke bentuk semula hanya dengan menggunakan kunci dan IV yang benar. Saran untuk pengembangan lebih lanjut dari proyek ini, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah enkripsi file, mengembangkan fungsionalitas program agar dapat mengenkripsi dan mendeskripsi file secara utuh, misalnya file TXT, PDF, atau gambar, bukan hanya string text. Implementasi tanda tangan digital, menambahkan implementasi RSA untuk memverifikasi tanda tangan digital guna menjamin integritas dan otentisitas data. Antarmuka grafis GUI, membangun antarmuka penggunaan grafis menggunakan library seperti Tinker, Kinter, atau PyQt agar program lebih mudah digunakan oleh pengguna awam. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun makalah ini. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian programnya. Yang pertama yaitu import library. Yang pertama yaitu AES di sini untuk enkripsi atau deskripsi. Selanjutnya pada PKCS1 ini untuk padding scheme untuk RSA. Selanjutnya RSA untuk generate dan mengelola kunci RSA. Pada di bawahnya get random bytes ini untuk menghasilkan kunci acak.
dan di bawahnya lagi pad dan unpad. Ini untuk memastikan panjang data sesuai blok ICE. Dan selanjutnya base 64. Di sini selanjutnya pada bagian fungsi generate, yang pertama itu RSA generate ini membuat panjang kunci RSA dengan panjang 2048 bit. Selanjutnya pada export key di sini untuk mengubah format kunci agar bisa disimpan atau dikirim dalam bentuk byte. Dan bawahnya lagi return private key atau dan public key di sini untuk enkripsi dan deskripsi ASK. Selanjutnya pada bagian fungsi untuk AES dengan RSA pada import key di sini untuk mengubah kunci public kembali ke objek RSA, dan PKCS1 di sini untuk membuat objek enkripsi RSA dengan padding OAPP, dan di bawahnya lagi encrypt ASK di sini untuk mengenkripsi kunci AES menggunakan RSA public key, dan di bawahnya untuk mendeskripsi kunci AES dengan RSA. Ini sama pada bagian enkripsi, tetapi eh, dia sekarang menggunakan private key untuk membuka kunci AES yang telah dienkripsi sebelumnya. Selanjutnya, fungsi enkripsi data dengan AES. Di sini pada bagian AES new ini untuk inisialisasi objek AES dalam bentuk CBC. Selanjutnya pada Cyper IV ini untuk instalisasi vektor. Ini untuk deskripsi. Pada bagian pad plain text encode, di sini digunakan di pad agar kelipatan 16 byte untuk blok untuk size blok AES-nya. Selanjutnya pada Cyper encrypt di sini untuk menghasilkan ciphertext dalam bentuk terenkripsi. Selanjutnya pada fungsi untuk deskripsi data dengan AES di sini AES membutuhkan ASK dan IV yang sama untuk deskripsi. Pada bagian 4 di sini membuang padding tambahan, dan decode UTF-8 mengubah byte kembali menjadi string asli. Selanjutnya pada main programnya di sini untuk menandakan adalah bagian utama yang akan dieksekusi. Selanjutnya di sini private key dan public key ini untuk membuat sepasang kunci RSA untuk enkripsi dan deskripsi ASK. Pada bagian generate ASK ini untuk membuat kunci AES sepanjang 32 byte secara acak. Selanjutnya pada bagian enkripsi pesan dengan AES ini untuk teks yang akan dienkripsi dan deskripsi. Pada bagian IV ini untuk deskripsi, dan pada bagian ciphertext untuk dienkripsi. Selanjutnya enkripsi kunci AES dengan RSA public. Pada bagian encrypt ASK di sini untuk dienkripsi menggunakan kunci public RSA agar bisa dikirim secara aman. Selanjutnya pada bagian deskripsi kunci AES di sini ini untuk penerima menggunakan RSA verified key untuk mendeskripsi AES. Pada bagian deskripsi pesan ini untuk ciphertext dideskripsi kembali menjadi plain text dengan ASK dan IV. Dan untuk di bawahnya di sini untuk menampilkan semua hasil-hasilnya. Yang pertama itu plain text aslinya, kunci AES, IV, ciphertext, hasil deskripsi.
Dan untuk hasilnya akan mengeluarkan output seperti ini. Plain text asli, ini adalah pesan rahasia untuk mata kuliah kriptografi dan kunci AES-nya, IV hex-nya, ciphertext-nya, dan hasil deskripsinya ini adalah pesan rahasia untuk mata kuliah kriptografi yang sama seperti plain text aslinya. Ini menunjukkan program ini berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.